Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang memorandum kredit dari Depot Purnama. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Anggitri Wahyuni dengan NIM 2019-210-707. Di sini saya akan memperkenalkan Depot Purnama. Depot Purnama yaitu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan mempunyai dua tempat penjualan. Yang pertama berlokasi di Jalan Kampung Malang Utara 7 nomor 8A Surabaya, dan yang kedua berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 228 Surabaya. Omset Depot Purnama yaitu bisa mencapai 200 juta sampai 500 juta dengan laba 10 juta sampai 15 juta. Depot Purnama ini ingin kredit untuk membuka cabang baru, membutuhkan modal sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif, di mana analisis kualitatif terdapat 8 macam analisis. Yang pertama yaitu aspek potensi pasar, yang kedua aspek manajemen, aspek legal, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek teknis atau produksi, aspek sosial ekonomi dan lingkungan, serta aspek bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu aspek potensi pasar, di mana target konsumen pada Depot Purnama ini yaitu semua kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat sekitar. Depot Purnama ini suatu tempat makan yang menjual menu pangsit mie ayam Jakarta dan bakwan daging sapi yang terletak di tengah kota, yaitu pada daerah tersebut mempunyai jangkauan konsumen yang lumayan banyak. Dengan lokasi berada di Jalan Kampung Malang Utara 7 nomor 8A, maka diperkirakan pada malam hari masih ramai mahasiswa maupun anak-anak muda yang sedang mencari makan malam, sedangkan pada siang hari yaitu untuk para pekerja dan masyarakat umum yang sedang mencari makan siang. Yang kedua yaitu aspek manajemen, di mana calon debitur menjalankan usaha sejak tahun 1990 yang dikelola oleh Ibu Novi Savitri. Calon debitur masih menggunakan metode tradisional, yaitu pimpinan dipegang oleh si pemilik sendiri dan hanya memiliki 2 orang tenaga kerja. Para karyawan Ibu Novi Savitri ini mempunyai loyalitas yang tinggi, terbukti dari yang sudah bekerja selama kurang lebih 22 tahun. Calon debitur telah menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kapasitas penjualan sehingga tidak terdapat pemborosan pada perusahaan. Yang ketiga yaitu aspek legal. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Novi Savitri belum memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Calon debitur menyerahkan 2 jenis barang jaminan kepada pihak bank, yaitu tanah dan bangunan. Yang keempat yaitu aspek pemasaran, di mana kegiatan pemasaran dari Depot Purnama yaitu yang pertama segmentasi dan penargetannya. Daerah yang dipilih sebagai tempat usaha yaitu memiliki kriteria dekat dengan anak sekolah, mahasiswa, pekerja Surabaya untuk mencari makan siang maupun makan malam. Daerah yang cukup memenuhi kriteria tersebut adalah daerah Ngagel, yaitu di sekitar kampus. Kriteria tersebut dipilih berdasarkan analisis kecenderungan konsumen dalam membeli suatu produk. Yang kedua yaitu targeting, di mana target dari Depot Purnama ini yaitu mencakup semua kalangan masyarakat segala usia, umumnya yang berdomisili di kota Surabaya dan sekitarnya. Karakteristik target pasar umumnya semua kalangan yang tidak hanya mencari tempat untuk makan tetapi sekaligus untuk berkumpul dengan kawan maupun keluarga serta sarana bermain untuk keluarga. Yang ketiga yaitu produk. Untuk mendukung penjualan Depot Purnama, Ibu Novi melakukan beberapa cara dalam pemasaran Depot Purnama ini. Di antaranya, untuk produk setiap sebulan sekali beliau melakukan evaluasi penjualan setiap produk. Untuk selanjutnya, hasil evaluasi dijadikan acuan sebagai pertimbangan peluncuran menu baru yang ditargetkan selama 6 bulan sekali. Yang keempat yaitu ada harga, di mana harga dari Depot Purnama ini untuk menu pangsit Purnama yaitu Rp15.000 per porsi, sedangkan bakwan dan siomay harga per pieces yaitu Rp2.000. Yang kelima yaitu ada promosi. Strategi promosi yang dilakukan oleh Depot Purnama yaitu
Yang pertama, pemesanan di depot purnama untuk makan di tempat gratis es teh manis. Yang kedua, penyebaran brosur di sekolah-sekolah, kampus, maupun outlet-outlet sekitar. Yang ketiga, pemasangan papan nama yang besar dengan nama depot purnama yang besar dan berwarna cerah sehingga menarik perhatian pelanggan untuk mencobanya. Yang keempat yaitu pemasangan penerangan yang cukup mencolok pada malam hari. Yang kelima, memberikan diskon layanan online GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Yang keempat, promosi tak langsung melalui penyebaran dari mulut ke mulut. Yang terakhir yaitu distribusi. Produk yang dijual depot purnama memerlukan bahan baku yang berasal dari pasar kebutuhan. Pemesanan lewat aplikasi online, ongkos kirim ditanggung oleh pembeli atau dari perusahaan jasa seperti Gojek, Shopee, dan GrabFood. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faraj Alia dengan NIM 2019-210703. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang memorandum kredit dari Depot Purnama. Dan saya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif dari depot pertama. Yang pertama yaitu ada analisis laporan keuangan. Dapat kita lihat bersama di PPT, terdapat laporan laba rugi dari depot Purnama tahun 2020 dan tahun 2021. Penjualan di tahun 2020 sebesar 700 juta ribu rupiah. Sedangkan di tahun 2021 Depot Purnama menjual sebesar 650 juta ribu rupiah. Sehingga bisa diambil laba kotornya pada tahun 2021 sebesar 201.499.500. Nah, bisa kita lihat bersama juga terdapat beban operasional yang terdiri dari biaya gaji, biaya telepon dan listrik, biaya transportasi dan BBM, biaya ATK, biaya sewa dan sebagainya. Sehingga dapat diambil laba bersih Depot Purnama pada tahun 2021 sebesar Rp115.044.525. Sedangkan di tahun 2020 laba bersih mencapai Rp107.516.250. Sehingga pertumbuhan laba bersih dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 7%. Bisa di next selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan. Bisa kita lihat bersama pada PPT, total aktiva pada tahun 2021 sebesar Rp540.444.525. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp464.466.250. Sehingga mengalami pada total aktiva Depot Purnama mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 16%. Oke, sedangkan total pasifa sedangkan total pasifa yaitu sama mengalami kenaikan sebesar 16%. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Nah, berdasarkan data laporan keuangan 2020 dan 2021, maka kami akan melakukan analisis rasio. Nah, perhitungannya bisa kita lihat di tabel. Current ratio pada 2021 adalah sebesar 280% dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan untuk current ratio calon debitur pada tahun 2021 adalah sebesar 290%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah kewajiban lancar dijamin oleh 208 rupiah aktiva lancar. Jadi pihak bank itu menetapkan tingkat current ratio-nya itu minimal sebesar 150%. Sehingga current ratio yang dimiliki oleh calon debitur dalam kondisi yang liquid. Namun, bisa kita lihat di tabel pada quick ratio yang dimiliki oleh calon debitur hanya sebesar 162%. Dikarenakan pada kondisi ini persediaan dianggap sebagai aset lancar yang tidak liquid dibandingkan kas dan piutang. Oke, untuk selanjutnya yaitu debt
yaitu total aset atau DTA pada tahun 2021 sebesar 46%, yang mencerminkan bahwa 46% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang. Sehingga calon debitur memiliki debt to asetnya sebesar 46%, sedangkan debt to equity ratio sebesar 111%. Artinya, usaha calon debitur dibiayai oleh utang sebanyak 111%. Berdasarkan ketentuan pihak bank, maksimal DER yang dimiliki adalah 325%, sehingga kondisi DER calon debitur dianggap baik dengan presentase di bawah standar yang telah ditetapkan oleh bank. Oke, selanjutnya yaitu analisis tentang net profit margin. Debitur mempunyai NPM sebesar 18%, yang menggambarkan bahwa setiap Rp100 penjualan bersih yang dilakukan Depot Purnama memperoleh laba bersih sebesar 18%. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis return on asset atau ROA. Nah, ROA Depot Purnama itu sebesar 21%, yang mencerminkan bahwa setiap Rp100 aset, debitur akan memperoleh labanya sebesar 21%. Oke, analisis selanjutnya yaitu berdasarkan perhitungan return on equity. Nah, perhitungan return on equity pada tabel menunjukkan bahwa setiap Rp100 modal sendiri, usaha debitur memperoleh tingkat pengembaliannya sebesar 31%. Oke, baik. Bisa di next. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan modal kerja. Oke, dapat kita lihat bersama perhitungan perputaran modal kerja atau turnover period. Nah, itu terdapat dari dua, yaitu inventory turnover didapat 79 hari, sedangkan account payable turnover adalah sebesar 641 hari. Sehingga didapat TOP-nya atau turnover period-nya sebesar 720 hari. Selanjutnya, kami menghitung perhitungan kebutuhan modal kerja. Bisa kita lihat bersama di PPT, yaitu perhitungannya didapat sebesar 1.120.000.000 rupiah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan analisis kebutuhan modal kerja untuk calon debitur, maka dapat diketahui bahwa kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan adalah sebesar 112 miliar. Nah, hasil perhitungan tersebut dapat mencerminkan bahwa permohonan fasilitas kredit yang diajukan calon debitur sebesar 100 juta tidak menimbulkan overfinance. Hal ini ditunjukkan pada presentasi Bank UHWP International Finance sebesar 51% dan self-financing calon debitur sebesar 41%, di mana standar Bank Finance maksimal sebesar 70%. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.